Halo minasan, selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menonton video ini. Jadi di video kali ini gue mau membagikan pada kalian beberapa fakta menarik seputar karakter manis dan imut yaitu beta dari anime Kagejitsu. Dan ya daripada kelamaan, mari kita langsung aja kali ya ke videonya. Tapi sebelum itu gue akan mengingatkan bahwa semua fakta ini tuh hanya berdasarkan teori gue setelah membaca dan menonton karya Kagejitsu. Dan jika kalian punya pendapat dan fakta menarik lain, silahkan tuliskan saja di kolom komentar. Oke, untuk fakta menarik tentang beta yang pertama, apakah kalian tahu nih guys? Saat pertama kali masuk ke dalam organisasi Shadow Garden, beta sebenarnya tidak merasakan perasaan suka pada Shadow. Kesan pertamanya yang dimiliki oleh beta pada Shadow hanyalah rasa takut, karena Shadow adalah orang yang kuat dan penuh misteri. Namun karena beta telah diselamatkan olehnya, beta hanya mengikutinya karena dia sudah tidak memiliki tempat tinggal yang mau menerimanya. Hal ini dikarenakan beta telah diusir dari desa karena kerasukan iblis yang dimilikinya. Jika bukan karena Alpha, mungkin beta tidak akan pernah bisa bertahan, karena harus membunuh orang sebagai tugasnya dalam Shadow Garden. Beta hanya menganggap selama dia mengikuti Alpha, semuanya akan baik-baik saja, meskipun dia sendiri tidak memiliki motivasi apapun untuk bertarung demi organisasi. Namun di suatu hari, saat beta tidak bisa tidur karena terbayang para anggota kultus yang telah dia kalahkan, Shadow datang untuk menceritakan berbagai kisah pada beta. Setelah mendengar banyak sekali kisah dari Shadow, beta mulai bisa tidur nyenyak dan cerita fiksi itu mulai dianggap beta menjadi suatu kebijaksanaan yang diberikan oleh Shadow. Lalu dimulailah kelahiran penulis kutu buku Kang Plagiat paling berpengaruh di dunia Kagejitsu. Dan ya, fakta ini bisa kalian lihat di light novel Kagejitsu volume pertamanya. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah meniru karya orang lain di dunia berbeda di mana karya itu belum ada, masih bisa disebut dengan plagiat? Oke, lanjut untuk fakta menarik yang kedua. Apakah kalian tahu nih guys? Dalam novel dan anime Kagejitsu, kita tahu bahwa beta menulis sebuah buku berjudul The Chronicle of Master Shadow yang dirilis olehnya dengan pen name Natsume Kafka. Dalam isi ceritanya sendiri, beta secara diam-diam menuliskan segala sesuatu tindakan cheat ke dalam karyanya tersebut. Tapi guys, ada beberapa momen di mana beta merubah suatu kejadian dan tindakan cheat di dalam bukunya itu. Fakta ini bisa kalian lihat ketika adegan cheat menolong Alexia Midgar yang telah diculik oleh mantan tunangannya. Karena merasa marah dan juga cemburu pada Alexia, beta merubah momen adegan putri yang diculik itu jauh lebih dramatis di dalam bukunya. Selain itu, beta juga menggantikan sosok Alexia menjadi seorang putri elf berambut perak dengan mata biru dan choco chip yang memiliki ciri-ciri sama seperti dirinya. Hal ini dikarenakan beta tidak suka dengan wanita selain member Shadow Garden dekat-dekat dengan Shadow yang dicintainya. Dan fakta ini bisa kalian lihat dalam light novel Kagejitsu volume keduanya. Bagaimana menurut kalian guys? Jadi beta ini tuh ngebolehin Shadow punya cewek lebih dari 660 orang, asal orang itu tuh adalah member Shadow Garden. Lalu ya untuk fakta menarik tentang beta yang ketiga, apakah kalian tahu nih guys? Dalam anime Kagejitsu, kita paling sering diperlihatkan beta yang paling banyak bertemu dengan Chikage no atau Shadow daripada member Shichikage lainnya. Sebenarnya semua ini bisa terjadi dikarenakan tugas beta dalam organisasi Shadow Garden adalah sebagai analisis dan pengumpul informasi dari para member Shadow Garden lainnya ya. Jadi bisa dibilang setiap member Shadow Garden akan melaporkan informasi apapun yang mereka dapat pada beta. Semua itu dilakukan agar beta dapat menganalisisnya lalu dia bisa melaporkannya pada Shadow sendiri. Dikarenakan tugasnya itu, setiap ada operasi besar terjadi, kita semua akan diperlihatkan beta yang akan melapor pada Shadow terlebih dahulu sebelum operasi berlangsung. Seperti ketika beta melaporkan penculikan kakaknya, Cheat, yaitu Claire Kageno, lalu ada juga penculikan Alexia, kekacauan keuangan Mitsugoshi karena uang palsu, dan sebagainya. Meskipun terkadang banyak kesalahpahaman antara Cheat dan beta, beta masih dikenal sebagai salah satu analisis terbaik yang bisa membaca tingkah laku Cheat di antara member Shichikage lainnya. Bagaimana menurut kalian guys? Meskipun analisis beta tentang Cheat masih salah semua, tapi plot armor dari penulisnya berkata lain. Lalu ya untuk fakta menarik keempat tentang beta, apakah kalian tahu nih guys? Ketika beta menyamar sebagai seorang novelis bernama Natsume Kafka, kalian pasti akan melihat kecenderungan beta yang akan memamerkan dadanya kepada orang-orang di sekitarnya dengan sengaja. Dan hal ini memang dia lakukan secara sadar karena dia ingin menarik perhatian setiap orang di sekelilingnya. Semua itu dilakukan beta untuk menjadi lebih terkenal sebagai novelis sehingga dia akan lebih banyak memiliki pengaruh dan juga koneksi dari setiap orang. Fakta ini bisa terlihat dalam arc ujian para dewa, di mana beta berhasil merayu penonton dan juga Jack Nelson hingga mereka kepanasan sama seperti kalian para wibu. Tapi guys, apakah kalian tahu nih ya, untuk membuat pegangan hidup para pria itu menjadi terlihat lebih besar dan bulat,
Beta meminta bantuan Eta untuk membuat alat yang dapat menjaga bentuk bulat dari dadanya tersebut menjadi jauh lebih baik dari aslinya. Dan fakta ini bisa dikonfirmasi dalam anime Kagejitsu Chibi episode ke-16-nya. Bagaimana menurut kalian guys? Bahkan tanpa alat itu pun Beta memiliki melon berkualitas impor terbaik, bukan begitu guys? Lalu ya untuk fakta menarik kelima tentang Beta, apakah kalian tahu nih guys? Meskipun Beta diperlihatkan sebagai gadis cantik yang lugu dan polos di depan Cheat Kageno, sebenarnya Beta adalah tipikal wanita yang menggunakan pesonanya untuk mendapatkan apapun yang dia mau, dalam kurung centil. Dan fakta ini bisa kalian lihat dalam animenya ketika Beta yang menyamar sebagai Natsume Kafka, dia menggunakan melon impornya yang sudah di-upgrade untuk menggoda Nelson dan juga para penonton agar mau menjadi penggemarnya. Dan bukti lain bisa kita lihat juga dalam manga Kagejitsu chapter 50-nya, di mana di sana Beta menggunakan pesona wajah cantiknya untuk mengelabui Nishino bersaudara dan juga penghuni dunia lain dalam identitas barunya sebagai adik Minoru yaitu Natsume. Dan karena sifat centilnya inilah, Eta sengaja memanfaatkannya untuk membuat Beta menangis dengan berkata bahwa Cheat atau Shadow tidak suka dengan gadis centil di dalam anime Kagejitsu season kedua episode ke-8-nya. Lalu alasan mengapa perkataan Eta sangat menusuk Beta dikarenakan Eta dikenal sebagai orang terbaik yang dapat memecahkan kode dari Cheat. Dan Beta mungkin saja berpikir ada kode yang tidak disadari Beta tentang kriteria wanita dari Cheat Kageno. Bagaimana menurut kalian guys? Meskipun centil, dia itu masih setia kok, tenang aja. Oke deh guys, segitu aja fakta menarik tentang Beta yang berhasil gue temukan. Jadi bisa dibilang Beta itu seorang gadis idaman yang sangat cocok untuk menjadi waifu kalian. Itu pun jika kalian suka tipikal wanita yang serba bisa tapi nggak perfect-perfect banget. Lalu dia juga bisa baca buku, tapi kalau menulis buku dia akan meniru berkedok dapat inspirasi. Lalu sedikit centil namun setia. Dan ya, jika kalian suka dengan pembahasan seputar Kagejitsu, silahkan like dan komentar, serta sub dan follow, agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Oke, kalau begitu gue Sepuh Sandayu undur diri, dan sampai jumpa di next video. Terima kasih.